Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Menjadi terang yang bercahaya. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Bahwa kita pengikut Kristus harus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Dan kita harus memancarkan sinar cahaya dari Allah yang telah kita terima. Sehingga kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang setia. Ayat ini adalah bagian dari khotbah di bukit yang diajarkan oleh Yesus. Dalam renungan ini, Yesus mengibaratkan murid-muridnya sebagai terang dunia. Dan terang dunia itu harus diketahui banyak orang. Terang yang Yesus maksudkan bukan sekedar penerapan kepercayaan atau iman di dalam hati, melainkan juga tercermin dalam perbuatan yang nyata. Terang di sini menggambarkan kebenaran, kesalehan, dan pengaruh positif yang harus terpancar dari kehidupan orang percaya. Artinya, orang Kristen dipanggil untuk menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang gelap, penuh dengan dosa dan kebingungan. Terang adalah sesuatu yang dapat dilihat. Dan demikian juga tindakan orang percaya harus terlihat oleh orang lain. Orang Kristen diharapkan hidup dengan cara yang selaras dengan ajaran Kristus, menunjukkan kasih, keadilan, kemurahan hati, pengampunan, dan kebenaran. Tujuannya adalah untuk membawa kemuliaan kepada Allah. Saudara terkasih, hidup kita yang dipenuhi dengan perbuatan baik dan terang yang bercahaya seharusnya mengarahkan orang melihat siapa Allah yang kita layani, sehingga mereka memuliakan dan menghormati Tuhan. Bukan untuk menerima penghargaan bagi diri sendiri, tetapi untuk menunjukkan kepada dunia siapa Bapa di surga melalui hidup kita. Saudaraku, mendorong kita untuk tidak hanya menaati perintah-perintah Allah secara formalitas, tapi juga membiarkan kehidupan kita menunjukkan perubahan hati yang sejati dan menghasilkan buah yang baik. Ayat ini sekaligus menekankan pentingnya kesaksian hidup. Orang Kristen menjadi saksi Kristus melalui kehidupan mereka sehari-hari. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata yang mencerminkan kasih Allah. Perbuatan baik kita menjadi sarana untuk memperkenalkan kasih dan kebenaran Allah kepada dunia ini. Ini adalah panggilan untuk hidup secara
autentik dalam iman dan menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah kepada dunia ini melalui tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa di sorga buat hari yang indah yang telah anugerahkan bagi kami, sehingga kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan di hari ini. Berkatilah firman-Mu yang kami dengar menjadi dasar kehidupan kami, agar kami menjadi terang dan memancarkan cahaya dari Tuhan bagi dunia ini. Kuatkan kami Tuhan melalui Rohul Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkati mereka menjadi saluran berkat-Mu. Dan bagi saudara-saudara kami yang bergumul, berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Dan buat jemaat-Mu yang sakit, mari Tuhan berikan mereka kesembuhan, sehingga mereka merasakan sukacita dan damai sejahtera, karena mereka merasakan Tuhan setia memelihara hidup kami. Dan ampunkan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas hari ini dan Tuhan memberkati kita. Shalom. Horas.